Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinkan kami memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan sebuah karya produk dari kami, yaitu frame slider sepeda motor yang diberi merek dengan nama Autorock. Latar belakang kami mengusung ide bisnis sebuah frame slider, yaitu karena tingginya kasus kecelakaan di Indonesia yang melibatkan terutama pengguna sepeda motor sebesar 73,5%, atau jika dihitung dengan jumlah kasus sebanyak kurang lebih 200.000 orang, sehingga menyebabkan kerugian material kurang lebih 3 miliar dalam tahun satu tahun, yaitu di 2019 kemarin. Lalu apa sih frame slider itu? Frame slider itu merupakan sebuah langkah preventif untuk mengurangi kerugian materi dan sebagai aksesoris pelindung tambahan pada sepeda motor. Di dunia sendiri sudah terdapat beraneka ragam macam frame slider, terutama yang berasal dari luar negeri, dengan harga yang relatif tinggi dan berbeda setiap jenis sepeda motor dan untuk penggunaan motor sport. Sehingga kami mempunyai solusi, yaitu membuat aksesoris frame slider dengan harga yang terjangkau yang dapat digunakan semua jenis motor sport, meliputi kebutuhan, edukasi, dan juga tentunya harga. Untuk material dari frame slider ini sendiri, kami menggunakan bahan utama aluminium steel, dan untuk absorb energi impact ketika kendaraan mengalami crash, kami menggunakan HDPI atau yang dikenal dengan high density polyethylene, di mana material tersebut sangat baik untuk menyerap energi impact yang dirasakan oleh kendaraan ketika terjatuh, dan juga sangat high friction, sehingga sangat baik untuk melindungi kendaraan Anda ketika mengalami low slide atau jatuh secara tiba-tiba. Kelebihan dari produk kami sendiri yaitu mampu mencegah kerusakan komponen sepeda motor saat kecelakaan, pemasangannya sangat mudah, ya, dan tentunya plug and play, tidak mudah tergores, harga lebih terjangkau, dan asli buatan Indonesia. Ya, ini ada slide selanjutnya, yaitu kompetitor. Kompetitor yaitu satu atau beberapa pesaing usaha yang mempunyai produk barang atau jasa yang sama dengan bisnis kita. Ini ada produk frame slider Autorock, frame slider Agna Signature, frame slider WR3. Ketiganya memiliki kemampuan mengurangi kerusakan. Pada frame slider Agna Signature dan frame slider WR3 tidak dapat digunakan pada seluruh motor sport, kecuali pada frame slider Autorock dapat digunakan pada seluruh motor sport. Harga pada frame slider Autorock yaitu 325.000. Harga pada frame slider Agna Signature sekitar 750.000 hingga 850.000. Harga pada frame slider WR3 sekitar 550.000 hingga 1 juta. Ini selanjutnya ada analisis SWOT, S-nya itu strength, dikelola dengan manajemen sendiri. W-nya itu weakness, pengerjaan dilakukan oleh tangan kedua. Punya itu opportunities, harga yang lebih terjangkau dari kompetitor. T-nya itu threats, brand awareness yang masih rendah. Saya akan menjelaskan mengenai marketing dari produk yang akan kami produksi. Di Indonesia sendiri, peminat untuk motorsport sebesar 5,9% atau 6 juta unit yang dapat terjual setiap tahunnya. Dari analisa market size tersebut, kami membuat strategi pemasaran
yang dimulai dengan menyusun milestone untuk kedepannya. Di tahun pertama, kami akan melaunching brand frame slider kami, baik itu di media sosial atau di media-media lainnya agar mudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian di tahun 2002 pertengahan, kami menargetkan untuk dapat menjual produk sebanyak 500 piece, kemudian bekerja sama dengan 50 bengkel modifikasi atau toko spare part. Kemudian di tahun 2022 akhir, dari penjualan yang sudah ada dan data-data yang dapat diambil, dilakukan penyesuaian strategi bisnis kembali agar lebih efektif dan sesuai. Kemudian berkolaborasi dengan brand ambassador seperti YouTuber yang sudah berkecimpung di bidang otomotif dan sudah terkenal, kemudian menerima feedback sebanyak 30% dari customer dari jumlah penjualan produk. Kemudian mencapai target penjualan 1000 piece produk frame slider. Jadi selama 1 tahun sudah dapat menjual sebanyak 100 piece. Kemudian di tahun 2023 dari feedback yang sudah didapat dan analisa-analisa yang dapat dilakukan, kami melakukan pengembangan kembali dari segala aspek usaha, baik itu rencana marketing atau pengembangan produk agar lebih dapat diterima di masyarakat. Kemudian target kami adalah menguasai pasar untuk frame slider di Indonesia sebesar 30% di tahun 2023. Setelah membuat milestone, kami juga membuat strategi pemasaran untuk distribusi produk kami, yaitu frame slider. Frame slider sendiri di Indonesia masih didominasi oleh frame slider dari luar negeri yang diimpor atau yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan luar negeri. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk membuat frame slider yang kualitasnya sama dengan harga yang lebih murah. Di strategi bisnis sendiri, kami menerapkan metode AIDA. AIDA adalah singkatan dari Attention, Interest, Desire, and Action. Di poin attention, kami menarik calon pembeli dengan membuat iklan dengan konten yang unik, menarik, dan edukatif. Kemudian mengajak bekerja sama dengan tokoh terkenal di bidang otomotif, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian mengikuti pameran otomotif agar produk kami lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Kemudian di poin interest, kami melakukan promosi mengenai kelebihan produk sehingga lebih menarik perhatian dari calon konsumen, kemudian mengenalkan tentang apa itu frame slider secara general. Di poin desire, kami mengulas problem dan beberapa keraguan yang mungkin ada di calon konsumen melalui event-event tertentu atau talk show. Kemudian memberikan diskon pada event-event tertentu tersebut, seperti saat bazar atau hari-hari besar. Kemudian di poin terakhir yaitu action. Di sini adalah salah satu poin yang sangat-sangat penting karena di poin ini calon konsumen sudah menaruh perhatian atau ketertarikan di produk yang kami produksi.
Oleh karena itu, kami menerapkan beberapa tools seperti mengajak calon konsumen untuk mengunjungi media sosial sehingga mereka bisa lebih mempelajari produk yang kami pasarkan atau produk yang kami jual, kemudian memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan yang tertarik untuk membeli produk kami. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari pitch deck Autorot yang akan menjelaskan bagian market size. Jadi untuk menjual frame slider kami menargetkan untuk pengguna motor-motor sport yang ada di Indonesia, baik itu fairing dan street fighter dengan kapasitas mesin berapapun. Jadi kami mengumpulkan data jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia dan menurut data dari BPS tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia mencapai 126.508.776 unit, dan dari total 126 kendaraan tersebut, 81,58% adalah sepeda motor, atau jika kita angkakan mencapai 103.205.860 unit. Nah, dari sepeda motor yang ada di Indonesia, 5,9%-nya adalah sepeda motor sport, di mana terdapat 6.089.145 unit. Nah, dari angka yang ada, yaitu dari jumlah motor sport yang ada, kami menargetkan 17,5% dapat kami cover selama 5 tahun pertama jalannya motor ini. Selanjutnya ada sumber revenue yang kami dapatkan. Ada 3 sumber, yaitu pertama penjualan produk, ketiga ada konsultan otomotif, yaitu kita mencoba untuk memberikan menjadi tempat konsultasi bagi pengguna sepeda motor, dan kita juga sebagai tempat merepair dan mengcustom sepeda motor ke depannya. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang financial analysis. Jadi di sini terdapat grafik business life cycle, di mana ada 3 bagian utama, yaitu ada seed capital and early stage. Di bagian kedua ada venture capital, dan ketiga adalah bagian ekspansi. Di awal bisnis ini kita berada di bagian 1, di mana kita mengeluarkan lebih banyak uang dan margin keuntungannya belum kita dapatkan, maka dari itu ada namanya value of debt. Nah, di awal-awal usaha kita dimulai ini, kita berada di situ. Nah, kita mematok harga jual sebesar 325.000 dengan fixed cost 40 juta rupiah yang dihasilkan dari pembelian tools dan gaji karyawan setiap bulannya. Nah, dengan variable cost sebesar 258.000, kita mampu mencapai break even point pada unit ke 752. Baru setelah itu, setelah kita melewati 752 unit, kita baru akan melanjutkan ke milestone yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagai sebuah usaha, kita dianggotai beberapa anggota inti, yaitu ada lalu ada Ide Rudiarta Setuja, lalu ada Yoga Rianto, lalu saya sendiri Muhammad Sibatullah dan Dr. Delia Ayu Kusmawardani sebagai anggota inti dari Autorot ini. Sekian presentation dari kami. Saya mewakili anggota Autorot mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaannya untuk melihat prestasi ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dari data presentasi maupun dari penyampaian kami.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.